Oke, cek sound. Oke, ya, so kita lanjut ya ke soal tes formatif yang kedua. Kita hapus dulu untuk tes formatif pertamanya. Nah, nomor satu terkait dengan ini untuk di modul kedua terkait dengan pembiasan sama terkait dengan ini juga ya, terkait dengan lensa ataupun cermin. Oke, jadi nomor satu, jarak fokus sebuah lensa bergantung pada faktor-faktor. Oke. Radius konvertor, oke, ini pasti ya, karena kalau misalnya fokus mau dia cermin ataupun lensa itu ada hubungannya dengan yang namanya jari-jari kelengkungannya. Terus yang B, warna cahaya yang digunakan untuk membentuk bayangan. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan lensa itu kan kadang lensa tuh ada warna mengkilap-mengkilap gimana tuh ya biasanya tuh. Nah, ini tuh ada pengaruhnya. Terus indeks bias medium lensa of course ya pasti, karena dengan indeks bias yang berbeda pasti membentuk jarak fokusnya juga berbeda. Nah, indeks bias cahaya ya ini tidak termasuk dikarenakan apa? Ya, indeks bias cahaya apa coba? Indeks bias di udara mungkin, karena indeks bias itu kan medium ya. Tergantung sama mediumnya, bukan tergantung sama cahayanya. Jadi, nomor satu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah lensa dibuat dari dua buah bahan transparan, kemudian sebuah objek titik berada pada sumbu optik sedemikian hingga terbentuk bayangan yang dapat diamati. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Nah, di sini karena sebuah lensa ada dua buah bahan ya, bukan satu bahan ya. Jadi kecuali kalau mungkin digabung sehingga membentuk sebuah titik fokus yang baru. Karena nanti ada lagi tekniknya untuk mencari titik fokus baru kalau misalnya lensanya digabung, itu ada. Jadi hingga terbentuk bayangan yang dapat diamati. Nah, jadi berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Of course jawabannya adalah dua buah. Dikarenakan apa? Karena kita mempunyai dua buah lensa hitungannya, ya. Sebuah lensa terbuat dari dua bahan yang transparan. Jadi terhitung jadi dua buah lensa, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mungkin ini kalau dipisah ya, karena kan terbentuk dua bayangan. Yang pertama kena lensa pertama, yang kedua adalah lensa kedua. Nah, tapi di sini kan sebuah lensa dibuat dari dua bahan yang transparan, berarti lensa ini dibikin dua bahan ya. Oke, wait. Harusnya tetap satu sih, karena kalau misalnya dua buah bahan transparan ketika digabungkan jadi sebuah lensa misalnya, harusnya dia sebenarnya harusnya satu ya harusnya. Oke, sorry. Ini jawabannya tetap dua ya. Tadi saya bilang satu, saya lupa karena bahwasanya kalau yang K1 itu kasusnya misal nih contoh kayak misalnya saya punya lensa dengan kecekungan segini, terus mungkin satu lagi lensa cekungnya segini nih dengan nilai R yang berbeda gitu ya misalnya. Nah, terus dengan dimana ini kan sebuah lensa yang dimana berarti ini N lensa, sedangkan di sini adalah ada udaranya. Nah, kalau misalnya kita mau cari titik fokus yang baru yang kita mau lihat di sini, titik fokus di udaranya, karena kan ketika kita mau bahas lensa kan berarti ketika kita bikin lensa misalnya lensa cembung nih seperti ini. Maka titik fokusnya tuh kan ada di bagian sininya kan. Nah, itu baru kalau misalnya bayangannya cuma satu. Nah, tapi karena dia terdiri dari dua buah bahan yang transparan, maka terdiri dari dua buah ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, sebuah benda ditempatkan pada titik fokus lensa cekung. Di manakah bayangan yang terbentuk? Oke. So, untuk ini kita bisa pakai contoh angka kalau emang nggak mau pakai gambar. Oke, jadi misalnya nih, berarti diketahui bahwasanya F-nya ini karena kan katanya ditempatkan pada titik fokus lensa. Berarti S-nya ini setara dengan F-nya. Nah, tapi kalau F-nya minus 10 cm, karena kenapa minus? Karena lensa cekung. Kalau ini S-nya 10 cm karena diletakkan di depan lensa. Maka yang ditanya adalah S aksennya ini ada di mana sih? Nah, kan gitu ya. Ya udah, kita jawab.
Berarti 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Nah, kalau di bukunya pakainya adalah I sama O. Nah, saya pakai simbol yang biasa dipakai di waktu sekolah aja deh. 1/-10 sama dengan 1/s10 tambah 1/s aksen. Berarti 1/s aksen sama dengan min 1/10 dikurangkan dengan 1/10. Berarti 1/s aksennya adalah min 2/10. Berarti 1/s aksennya sama dengan min 1/5. Berarti S aksennya sama dengan minus 5 cm. Artinya apa? Berarti jaraknya ada di tempat yang berseberangan. Dan karena berhubung ada di 5, dan kalau kita gambar lensa, nah lensa itu kan berarti begini nih, ini lensanya. Nah, berarti di sini misalnya di sini ada F, di sini juga ada F. Kemudian kalau di sini ada 2F, di sini juga ada 2F. Yang artinya berarti ketika saya taruh di sini, maka akan terbentuk bayangan yang dimana akan diperkecil. Nah, terus untuk S aksennya ini berarti ada di depan lensa ya, ada di depan lensa, yang dimana berarti artinya adalah maya tegak. Artinya berarti kurang lebih gambarnya itu nanti akan terbentuk bayangan seperti ini ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah diperkecil, maya tegak, dan posisi bayangan terbentuk ada di tengah-tengah jarak lensa dengan titik fokus ya, yaitu adalah dari sini nih. Dari sini ke sinilah kurang lebih seperti itu ya. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang A. Ini kalau pakai angka ya. Nah, jadi sekarang untuk nomor 3 ini saya membuktiin dengan cara menggambar ya, buktikan ke bahwa emang bener kok ada di daerah sini ya kan, karena kalau misalnya berdasarkan ukuran ini kan, ini jaraknya dari sini ke sini kan 10 ya kan, 10 cm. Oke, fokusnya juga 10 cm, dan ternyata S-nya tuh ada di 5 cm di depan alias sebelah kiri. Berarti dari sini ke sini dong 5 cm, pasti ada di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya kita mau pakai apa namanya? Pakai sifat atau garis istimewa. Nah, oke, ini jadi adalah lensa cekung. Oke. Nah, jadi di sini ada F, di sini ada F juga. Nah, di sini ada 2F, di sini juga ada 2F. Nah, oke. So bendanya itu adalah ini terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi garis yang pertama adalah sinar atau cahaya yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokusnya. Nah, jadi pertama begini gambarnya. Set. Nah, yang hijau nih ya, yang hijau yang pertama. Set. Oke. Nah, nanti akan begini. Karena apa namanya, ini kan lensa cekung ya, berarti menyebarkan cahaya. Membiaskannya menyebarkan, bukan mengumpulkan. Kalau mengumpulkan itu kalau lensa cembung. Ya udah, set. Nah, oke. Nah, jadinya nanti begini. Set set. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah, nanti jadinya ini adalah seolah-olah ke arah fokus yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah yang warna orange nih. Sinar datang yang menuju ke pusat cermin ke sini itu akan diteruskan. Oke. Set. Oke, berarti kurang lebih seperti ini. Nah, oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah garis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kalau tergantung ya, tergantung karena nggak semuanya belum tentu ada. Kalau misalnya kita taruh ke sini, nah apa namanya, seolah-olah ke sini nih misalnya. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita bikin sebuah garis yang kalau seolah-olah lewat sini? Oh, ternyata ada. Tapi ternyata dengan dua ini aja udah terbentuk bayangannya. Yang mana tuh? Nah, bayangannya tuh di sini. Nah, bayangannya tuh di sini nih. Nah, bener kan? Ada di antara apa namanya? Ada di antara titik fokus dengan lensanya. Jadi teori ini benar. Jadi secara perhitungan dan secara teoritis menggunakan apa namanya? Gambar sinar istimewa yang ada pada lensa itu jawabannya sama-sama ada di antara lensa dengan titik fokus. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, oke. So, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini kalau misalnya mau pakai hitungan diperbolehkan ya, atau mau pakai aturan gambar boleh, atau mau pakai aturan ruang juga diperbolehkan. Cuman mungkin lebih prefer lebih pastinya pakai hitungan, karena kalau untuk pakai aturan ruang yang 1 2 3 4 itu takutnya kalau misalnya contohnya jatuhnya di titik fokus nih, R-nya itu kan nggak pas ya, nggak di 1, nggak di 2, nggak di 3. Oke, so lanjut ke nomor 4 dan 5. Untuk nomor 4, kita punya informasi bahwasannya sebuah lensa punya radius. Oke. Nah, jadi mungkin kita kasih angka aja ya. Kita kasih angka aja. Nah, jadi nomor 4 untuk R1-nya sama dengan 10 cm. Untuk R2-nya karena 1/2 berarti R2-nya adalah 20 cm. Lensa tersebut mempunyai bayangan sebuah objek yang ditempatkan pada sumbunya. Jika sekarang lensa dibalik, oke. Sebenarnya simpelnya adalah mau lensanya dibalik. Nah, cuman masalah kita nggak tahu nih, apakah dia biconvex, ya kan, atau sama-sama cembung, atau sama-sama cekung, kita nggak tahu. Nah, itu yang jadi problem sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kita anggap ini sama-sama dengan jenis lensa yang sama, misalnya, jadi oke, kita anggap dia biconvex alias sama-sama cembung, ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. So, if kalau misalnya kita melihat ini di sini, ya, dari sebelah kiri, maka untuk untuk menentukan bayangan itu kan kalau jaraknya sama dan bayangannya sama, kan kita pakai rumus dasar daripada 1/F sama dengan 1/S ditambahkan dengan 1/S aksen. Nah, berarti kalau misalnya F-nya sama, S-nya sama, pasti S aksennya sama. Nah, di mana untuk menghitung daripada pembuatan lensa itu sama dengan 1/F dikali itu sama dengan N kurang 1 dikalikan dengan 1/R1 dikurangkan dengan 1/R2. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kira-kira bagaimana sih? Nah, kalau misalnya dalam kondisi yang pertama seperti ini, karena di sini kan berarti karena N ini adalah indeks bias lensa, atau mungkin kita tulisnya NL aja ya. Nah, berarti untuk karena lensanya sama, terbuat dari bahan yang sama, maka ini tidak berpengaruh. Maka yang akan berpengaruh kan kalau misalnya ditukarkan kemungkinan besar ininya, ya. Ya udah, berarti kalau misalnya kita tulis 1/F sama dengan N kurang 1 dikali dengan 1 per plus R, dikurang dengan, nah ini kan kenapa? Karena dari sini nih lensa cembung nih, jadinya dia positif. Nah, kalau dibalik untuk nomor 2 berarti dia jadi 1 per min 2R. Karena apa? Lensa cekung. Nah, bagaimana kalau misalnya kita balik? Nomor 2-nya di nomor 1. Nah, seperti ini. Berarti 1/F sama dengan N kurang 1 dikalikan dengan 1/2R plus 2R. Karena apa? Karena ketika dibalik lensanya berarti ini akan menjadi lensa positif dikurangkan dengan 1/min R. Oke, kita cek dulu nih. Apakah hasil ini sama hasil ini sama? Nah, ternyata kalau kita hitung, ini jadinya kalau kita lanjutin lagi jadinya 1/N, ini setara dengan N kurang 1 dikali dengan 1/R ditambahkan dengan 1/2R. Kalau yang di bawah ini kalau kita tulis sebentuk sederhananya adalah 1/2R ditambahkan dengan 1/R. Ya, ternyata ya ini karena bentuk penjumlahan berarti artinya sama. So, berarti karena ininya sama, ya, hasilnya sama nih. Karena hasilnya sama, berarti nilai F-nya juga sama. Kalau nilai F-nya sama, apa yang akan terjadi kalau S-nya sama? Bayangannya juga sama. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nah, ini kan kalau misalnya kita anggap cembung-cembung. Nah, kemudian paling possible kan berarti kalau misalnya set, nah, cekung-cekung. Nah, ini cekung, cekung. 1, 2. Terus kemudian sama lagi. Berarti ini set. Oke, 2, 1.
Nah, berarti 1/f sama dengan n kurang 1 dikali dengan, nah ini jadinya 1/min r karena ketemu lensa cekung duluan. Yang kedua cembung, dikurang dengan 1/2r. Kalau yang di bawah ini berarti sama dengan n kurang 1 1/min 2r. Nah, plus 2 min 2r dikurang dengan 1/r. Ya kan? Karena di sini nomor satunya adalah lensa cembung. Oke, berarti jadinya adalah n kurang 1 ini jadinya berarti n kurang 1 dikalikan dengan yang namanya min 1/r dikurangkan dengan 1/2r. Ini berarti min 1/2r dikurangkan dengan 1/r. Oh, ternyata hasilnya ya ininya sama lagi. Nah, tapi hati-hati. Nah, ini karena berhubung sama-sama cembung, sama-sama cekung, jawabannya D nih. Jawabannya sama. Nah, coba kalau misalnya, ya misalnya. Nah, seperti ini deh. Oke. Jadi, satunya cembung dulu, terus kemudian cekung nih nomor 2-nya. Berarti dari dari kiri berarti ini sama-sama cembung dong, jadinya positif. Berarti ini dikurang. Nah, kalau misalnya dibalik berarti gimana? Terus begini ya. Nah, ini 2, ini 1. Berarti duanya ketemu lensa cekung yang dimana dia jadi negatif. Nah, ya kan? Ini jadi positif. Apa? Ya sama-sama negatif dong, ya kan? Karena sama-sama cekung. Oke, ini jadinya min 1 ditambah dengan R. Kalau ini 1/r dikurang dengan 2R. Apakah sama? Ya, ternyata kalau kita cek lagi ternyata hasilnya sama. Seperti itu ya. Oke, jadi ternyata mau kayak gimana pun selama dibalik ya menghasilkan perhitungan di sini yang nilainya sama. Jadi karena ini nilainya sama dan n-nya juga sama, pasti f-nya juga sama. Kalau f-nya sama, berarti s sama nilai s-nya. Kalau nilai s-nya juga sama, berarti s aksenya akan bernilai sama. Oke, kemudian nomor 5. Sebuah lensa dicelupkan dalam medium transparan jas cair. Pada kondisi mutlak, apakah yang akan terjadi pada lensa yang dicelupkan tadi menjadi tidak kelihatan? Nah, oke. Nah, tapi di sini mungkin tambahan dulu ya sebelum lanjut ke nomor 5. Ini ya, n di sini itu adalah n lensa dibagi dengan n medium. Oke, pertanyaannya adalah kan nggak kelihatan nih. Ya kan, nggak kelihatan bendanya. Of course dari rumus ini aja sebenarnya udah ketahuan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, jadi simpelnya gini. Kalau di nomor 5 karena kita tahu bahwasannya oke, mungkin ini yang B saya hapus saja ya. Oke. Nomor 5 ini rumusnya masih sama, 1/f sama dengan n kurang 1 kali dengan 1/r1 tambah dikurangkan dengan 1/r2. Oke. Nah, karena berhubung kita tahu bahwasannya n itu sama dengan ln per nm. Nah, n lensa per n medium. Nah, supaya dia tidak terlihat jelas, maka ininya yang kita otak-atik sebenarnya. Jadi bagaimana? Ya, kalau misalnya ternyata 1/f ini ternyata jawabannya 0, ya kan, berarti f-nya adalah infinite. Berarti fokusnya sampai mau berapapun nggak bakal kelihatan jelas. Nah, berarti supaya ini terjadi, f-nya infinite, maka hasilnya nanti 1/f-nya sama dengan 0. Maka supaya sama dengan 0 bagaimana? Nah, apa yang bisa diakalin ya, atau apa yang bisa dibahas di sini? Ya, di bagian sini nih. N kurang 1 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 1. Dengan NL per NM sama dengan 1. Berarti kesimpulannya adalah indeks bias lensa itu sama dengan indeks bias daripada mediumnya. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang D, yaitu adalah indeks bias medium cair dengan lensa itu nilainya sama besar. Sehingga
1 per F-nya sama dengan 0 sehingga sehingga nilai F-nya itu tak hingga jauhnya. Jadi ya mau kayak gimana pun kita usahakan ya tetap tidak akan terlihat seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 terlebih dahulu karena ini cukup panjang juga soalnya pengerjaannya. Nah, untuk nomor 6, dua buah lensa cekung datar terbuat dari gelas yang indeks biasnya 1,5 yang masing-masing mempunyai kurvatur 20 cm dan 30 cm. Kemudian lensa tersebut ditempelkan. Nah, jadi maksud soalnya itu gini. Saya punya cekung datar sama cekung datar yang satu, jadi dua ditempelin, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah cekung datar yang pertama. Nah, terus kemudian ini ada cekung datar yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan diketahui pada soal adalah R1-nya adalah 20 cm, terus R2-nya adalah 30 cm, kemudian N1 sama N2-nya ini sama-sama 1,5. Oke. Kemudian katanya ditempelin sehingga ada ruang nih. Nah, di bagian ini ada ruang nih yang dimana diisi cairan. Oke, kita anggap nih seperti ini isi cairannya. Oke, nah ini isi cairannya dengan indeks bias kita bikin ini adalah N3 ya berarti. Nah, N3 sama dengan 4/3 dan membentuk lensa cembung ya, seperti ya kurang lebih gambarnya seperti inilah yang ada di sini. Berapakah fokus gabungan lensa? Nah, untuk fokus gabungan lensa karena di sini terdiri dari berapa lensa? 3. Loh, kok bisa 3? Karena gini, 3-nya tuh yang air ini ya. Nah, ini 3-nya air ini, cairan ya. Nah, jadi walaupun ini adalah gabungan 2 lensa, nah cuman ternyata ini bertindak sebagai lensa dan ini juga bertindak sebagai lensa. Dan ini juga bertindak sebagai lensa. Jadi totalnya ada 3 lensa. Yang dimana 1 per F-nya ini setara dengan yang namanya 1 per F1 tambah 1 per F2 tambah 1 per F3. So, tujuan kita mencari 1 per F1-nya dulu. Oke, 1 per F1 sama dengan, nah berarti rumusnya adalah N kurang 1. Nah, oke. Dan ingat, ini kita mau bandingkan atau kita mau cek berdasarkan kita mau, kan gini ya. Ini lihatnya dari luar ya. Oke, kita lihatnya dari luar nih. Berarti bisa kita katakan berarti NL per N medium dikurangkan dengan 1 dikali dengan 1 per R1 dikurangkan dengan 1 per R2. Nah, kan rumusnya seperti ini. Berarti 1 per F1 sama dengan NL-nya untuk yang pertama yang warna orange ini adalah 1,5 per N medium. Ini ada di udara. Nah, jadi mediumnya 1 dikurang dengan 1 dikali dengan 1 per. Nah, ini kalau kita lihat kan berarti ini cembung ya. Nah, cembung berarti 1 per 20 ya. Oke, sorry. Kalau dibikin begini, kalau dijadiin 1 gimana jadi ada ruang ya? Nah, jadi emang gambarnya tuh sorry, my bad. Sorry. Jadi tuh gambarnya tuh yang bener begini. Kayak di gambar situ tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah plane konkav ya kan. Terus kemudian untuk yang biru ini nah kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada juga cekung kayak gini. Nah, bagian tengah-tengahnya sini diisi dengan cairan. Nah, kalau begini berarti kalau kita lihat dari kiri berarti R1-nya bukan 20, melainkan yang lurus dulu. Nah, kalau lurus jari-jarinya itu kita bisa anggap yaitu adalah mendekati tak hingga ya. Oke, jadi R1-nya ini dikurang dengan 1 per, nah R2-nya karena ini cembung berarti positif 20. Ya, oke. So, berarti dari sini berarti 1 per F1 sama dengan 1,5 kurang 1 dikalikan dengan min 1 per 20. Sehingga 1 per F1-nya ini setara dengan min 1 per 40 ya. Oke.
Perlu nggak kita bikin F1-nya berapa? Nggak usah, karena kan ini yang dicari adalah 1 per F1 ya, bukan F1-nya aja. Ya udah, terus kemudian lanjut lagi 1 per F2. Nah, sama dengan NL per NM kurang 1 kali 1 per R1 dikurang dengan 1 per R2. Nah, ini F2-nya itu ya, yang biru yang sebelah kanan, bukan yang tengah. Berarti kalau kita lihat, ini cekung duluan. Cekung duluan, oke. Ini 1,5 per 1 kurang 1 dikalikan dengan 1 per cekung duluan kan. Nah, cekung duluan itu berarti minus. Minus berapa? Minus 30 dikurangkan 1 per infinite. Berarti jadinya 1 per F2 sama dengan 1,5 kurang 1 dikalikan dengan min 1 per 30. Berarti 1 per F2-nya sama dengan min 1 per 60 ya. Oke, kemudian untuk 1 per F3 sama dengan NL per NM kurang 1 dikalikan dengan 1 per R1 kurang 1 per R2. 1 per F3 sama dengan 4 per 3 per 1 dikurang dengan 1 dikalikan dengan, nah yang tengah itu ketemu cembung duluan kan. Nah cembung duluan sebesar 20 kan, yang punya yang orange. Jadi 1 per 20 dikurang dengan 1 per, nah yang biru muda yang di sebelah kanan itu ketemu sama biru yang punya nomor 2 yang cekung, yaitu adalah minus 30. Oke, berarti jadinya 1 per F3 sama dengan 4 per 3 dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan, nah ini kalau dihitung ya, kalau dihitung hasilnya adalah berarti 1 per 20 ditambah dengan 1 per 30. Oke, berarti 1 per F3 itu sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan 5 per 60 ya. Ini kan 3 2 kan sama-sama per 60. 3 tambah 2 kan 5, berarti jadi 5 per 60. Sehingga jadinya adalah ini 5 per 180. Ya udah, berarti 1 per F itu sama dengan min 1 per 40 tambah langsung aja ya, min 1 per 60 ditambah dengan 5 per 180. Berarti 1 per F-nya itu sama dengan, ini berarti per 200 betul wait. 180, 60, 30 sama-sama jadi 360 aja ya. Oke, 360. Berarti ini minus 9 minus 6 tambah 10. Berarti 1 per F itu sama dengan minus 5 per 360. Berarti nilai F-nya sama dengan 360 per min 5. Berarti F-nya adalah min 72 cm. Berarti besar jarak fokus gabungan lensanya adalah minus 72 cm. So nomor 6 jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita hapus untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, 10. Wah, pas banget. Oke, so untuk nomor 7. Jika dua buah lensa tipis disatukan, maka jarak fokus kombinasinya adalah jumlah rata-rata kedua fokus salah, karena rumusnya bukan rata-rata. Sama dengan fokus yang paling besar dari kedua fokus, lebih besar dari masing-masing fokus, dan lebih kecil. Oke, jadi untuk nomor 7 ini bisa kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan sebagai angka aja deh, sebagai contoh aja. Misalnya nih F1-nya ini kita anggap sama-sama cembung ya, sama-sama cembung. Oke, berarti saya anggap deh saya punya angka 36 cm sama F2-nya itu besarnya adalah 40 cm misalnya ya. Terus ditanya gabungannya berapa sih? Berarti 1 per F1 tambah 1 per F2. 1 per F sama dengan 1 per 36 tambah 1 per 40. 1 per F sama dengan, ini jadinya berarti berapa ya? Oke, kita bikin dari 360 aja ya. 360, 10 tambah 9, berarti 1 per F sama dengan 19 per 360. Berarti F-nya sama dengan 360 per 19. Berarti kalau kita hitung 360 bagi 19 itu adalah 18,95.
Oke, 18,95. Oke, dari sini ya ketemulah percobaan pertama lebih kecil daripada masing-masing fokusnya. Kalau kita bikin minus, bagaimana dengan minus? Nah, kalau dibikin minus, kalau minus 36 minus 40, ya kan? Berarti di sini sama-sama minus nih, ya kan? Atau berarti kalau misalnya saya bikin percobaan yang kedua deh. Nah, karena berhubung ini kan percobaan pertama nih. Oke, percobaan kedua saya mau pakai F1-nya minus 36 cm, F2-nya sama dengan minus 40 cm. Berarti ini minus, terus kemudian ini minus 10 minus 9, jadi minus 19, minus 18,95. Kalau secara nilai mungkin pakai plus minus, ini of course ini lebih besar. Tapi ingat, yang kita butuhkan hanyalah angkanya. Karena tanda di sini menandakan, oh ini lensa positif, oh ini lensa negatif, kayak lensa cembung sama lensa cekung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya yang satu cembung yang satu cekung, coba apakah sama gitu kan ya? Plus 36 cm, kalau yang F2-nya adalah minus 40 cm. Berarti 1 per F, oke. Lihat dulu. Nah, berarti kurang. Nah, ini kan kurang nih jadinya berarti ya. Bener nggak? Kurang. Berarti jadinya 360 per 1. Nah, 360 per 1 jadinya 360 cm. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih ini bisa lebih besar nih, ya kan, 360. Kalau misalnya kita balik, ini jadinya berarti minus dulu baru plus, jadinya berarti minus 360 nih, jadinya lebih besar. Nah, berarti gimana nih? Ya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, masing-masing fokusnya tergantung sama kondisinya gimana. Nah, kalau misalnya yang D ini kejadiannya berarti jika bentuk lensanya sama, lensa sama. Tapi kalau yang atas ini adalah kalau bentuk lensanya berbeda, ya, bentuk lensanya beda nih. Nah, jadi I think untuk nomor 7 ini jawabannya bisa C, bisa D, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 ya. Dan kita akan lanjut ke nomor 8. Nah, untuk nomor 8 kita punya nomor 8. Nomor 8 cembung datar. Berarti cembung dulu baru datar. Kurang lebih seperti ini berarti ya. Set. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan R-nya berarti di sini kita tahu bahwasanya ini kan ada 1, ini 2. Berarti R1-nya adalah 12 cm. Untuk R2-nya adalah infinite. Nah, cm. Kemudian indeks bias lensanya adalah 1,5. Nah, dan ingat ini kita ngelihatnya dari sebelah kiri ya. Berarti 1 per F sama dengan NL per N medium dikurangkan dengan 1 kali 1 per R1 kurang 1 per R2. Berarti 1 per F sama dengan 1,5 per 1 dikurang 1 dikalikan dengan 1 per 12 dikurangkan dengan 1 per infinite. Berarti 1 per F sama dengan 1,5 kurang 1 dikalikan dengan 1 per 12. Berarti 1 per F-nya itu sama dengan 1 per 24. Berarti F-nya itu sama dengan 24 per 1. Berarti F-nya sama dengan 24 cm. Ya, so nomor 8 jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian lanjut nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, jadi sebenarnya soalnya dari sini. Nah, oke. Kemudian ternyata ada lapisan, kemudian permukaan datar dilapisi oleh perak. Jika sekarang permukaan datarnya dilapisi oleh perak, berarti kan begini ya, ada lapisannya nih. Ini dilapisin oleh perak nih. Nah, kira-kira apakah berpengaruh? Nah, jadi sebenarnya berarti di sini ada ketiga nih. Kan ingat ini yang datar loh ya. Jadi berarti 1 per F1 sama dengan 1 per F sama dengan 1 per F1 tambah 1 per F2 tambah 1 per F3. Of course, F2 sama F3 ini pasti nilainya sama nih.
Sehingga berarti 1 per F sama dengan berarti 1 per. Nah, berarti ini enggak menurut saya sih mungkin lebih enaknya pakai. Nah, ini nih. Ini ada 2 rumus nih ya. Kalau kalian mau pakai versi yang instan, kalau misalnya kasusnya kayak gini, itu ada nih rumusnya, yaitu adalah sama dengan 2 per F daripada si lensanya ditambah dengan 1 per F mediumnya. Oke. Berarti 1 per F sama dengan, nah jadinya 2 per 24 ditambah dengan 1 per infinite. Berarti 1 per F sama dengan 2 per 24. Berarti F-nya adalah 24 per 2. Berarti F-nya adalah 12 cm. Jadi jawabannya D. Nah, tapi mungkin kok agak aneh ya. Dapat dari mana sih ini rumusnya? Nah, mungkin lebih enaknya begini. Jadi ada juga rumus yang bisa kita pakai, yaitu adalah terkait dengan yang namanya. Nah, jadi kita anggap saja ada N2 per ini apa ya? Mungkin S aksen gitu ya, bayangan. Dikurangkan dengan N1 per S sama dengan N2 kurang N1 dibagi dengan R. Nah, jadi ini bayangannya nih. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sesuatu di sini, pasti ketika kita punya sesuatu nih, nggak tahu nih jaraknya berapa, kita anggap aja tak hingga terlebih dahulu. Kemudian kan pasti nanti akan dibiaskan dong. Nah, namun karena ini covered by silver, dilapisi oleh perak, maka bukan menjadi lensa lagi, menjadi cermin, yang dimana nanti akan dipantulkan, kemudian nanti akan direfleksikan kembali. Jadi ada 2 kali, ada 2 kejadian gitu ya, ibarat kata tuh. Jadi kejadian pertama adalah, ini adalah terkait dengan pembiasan dulu ya. Oke, pembiasan yang dimana berarti N2 per S aksen dikurang dengan yang namanya N1, berarti N1 per S dikurang sama dengan N2 kurang N1 per R. Nah, untuk N2, karena kan ingat ya, kita ngeliatnya dari kiri dulu ya. Pertama ini dari kiri nih, dari kiri. Jadi pembiasan dari kiri nih. Berarti N2 nya adalah 1,5, karena kan ini di apa namanya, N2 nya ini karena berhubung lensa ya, jadinya S aksennya adalah itu yang kita tanya, dikurang dengan N1 nya adalah 1 per infinite, karena bendanya terletak sejauh tak hingga, sama dengan 1,5 dikurang 1 per R nya adalah, karena kita lihatnya dari cembung, berarti ini adalah positif 12. Ya sudah, berarti 1,5 per S aksen sama dengan 0,5, ini jadinya 1 per 24 lah ya. Oke, berarti S aksennya adalah 36 cm. So, ya berarti ketika ini direfleksikan, ya sebenarnya I think ini kayaknya nggak tahu deh. Wait, ini min infinite karena ada di sebelah kiri. Oke, sorry. Mungkin lebih enaknya kita pakai begini aja ya. N1 per S ditambah dengan N2 per S aksen, karena kalau setahu saya itu rumusnya begini ya. Oke, mungkin tolong koreksi kalau emang ada yang salah terkait dengan rumusnya. Oke, jadi terkait dengan berarti kan N1 per S tambah dengan N2 per S aksen, berarti ini 1 per infinite ditambah dengan, karena ada di depan lensa ya, jadinya dia plus infinite nih, ditambah dengan yang namanya N2 per S aksen. Oke, berarti N2 nya adalah langsung aja ya 1,5, berarti 1,5 per S aksen sama dengan 1 per 24. Berarti S aksennya adalah 36 cm. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya kita lanjutkan, oke, mungkin nomor 8-nya kita hapus aja ya. F-nya kan udah 24 nih untuk nomor 8. Jadi ini kita hapus saja. Nah, yang kedua adalah setelah dibiaskan, kemudian dipantulkan, dan habis dipantulkan pembiasan lagi nih. Berarti pembiasan yang kedua yang datangnya dari kanan. Nah, dari kanan. Berarti N1 per N berarti N2 per S tambah dengan N1 per S aksen sama dengan N1 kurang N2 per R. Jadi ini cekung ya nanti ya. Berarti N2-nya adalah 1,5 per S-nya adalah 36. Nah, oke.
ditambah dengan yang namanya N1 1 per S aksen. Itulah yang kita cari bayangannya ya. Oke, jadinya berarti 1 kurang 1,5 per min 1,2. Min 12 ya, karena jadi cekung kan kelihatannya. Berarti 1,5 per 36 sama dengan berarti ini wait dulu bentar. 1 per S1 per S aksen sama dengan ini berarti min 1 per 24 dikurangkan dengan 1,5 per 36. Ya udah 1 per S aksennya sama dengan. Nah, ini kan dari kanan nih. Kan ingat kita ngelihatnya tetap dari depan loh ya. Kita ngelihatnya dari depan loh ya. Berarti ya ini tetap 1/12, sedangkan ini adalah minus 1 per 36. Coba. Karena kan ini jatuhnya adalah wait dulu. Kalau kayak gini berarti minus 1 per 24, ini jadinya minus 1 per 12. Jadi S aksennya adalah minus 12 cm. Nah, coba deh kalau dihitung 1 per F sama dengan 1 per S tambah dengan 1 per S aksen. Nah, jadinya 1 per F sama dengan min 1 per 12 tambah 1 per 36. 1 per F sama dengan, berarti ini per 36 min 2 tambah 1. Berarti, oke, no, enggak gini. Jadi karena berhubung, oke. Jadi kan karena berhubung kan berarti jadinya kebalik ya, wajar ya. Oke, sorry. Wait, I think ini enggak kayak gini. Ini harusnya 1 per 2 min 12, karena kan ini jadinya berarti cekung dong ya. Tapi karena berhubung kita ngelihat dari kiri, berarti bendanya ada di sebelah kanan alias di belakang lensa. Jadinya min 1 per 36 nih. Berarti ini jadinya 1 plus. Nah, ya begini, sorry. Ini jadinya 12. So berarti langsung kita hitung aja berarti 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per F sama dengan 1 per 12 per 136. Berarti 1 per F sama dengan per 36 2 tambah 1. Berarti 1 per F nya sama dengan 3 per 36. Berarti F nya adalah 36 per 3. Berarti F nya adalah 12 cm. Ya karena dia positif kan. Karena dia positif, berarti untuk fokus itu positif kalau jika lensa cembung ya. Make sense dong ya, karena ini lensa cembung kan yang kita bahas. Ya sudah, berarti lensanya plus 12 cm sesuai ya. Jadi ini pergerakannya dari kiri dulu ya. Jadi dari kiri dibiaskan terlebih dahulu dan ternyata terbentuklah bayangan sebesar 36 cm. Dan karena berhubung dari kanan, berarti ini kebalikannya nih, ya kan? Harusnya S-nya adalah di sini 36, berarti dia diminusin, minus 36. Kemudian untuk R-nya karena di sini dia jadinya 12, karena ini jadinya min 12 karena dia cekung, ya kan? Sehingga didapatkan bayangannya adalah 12 cm. Ya udah, langsunglah kita hitung daripada fokus daripada yang ini nih. Nah, lensanya ini berarti ketemu 12 cm ya. Kemudian lanjut nomor 10. Dan nomor 10 ini kita punya informasi masih dengan nomor 9. Katanya kalau misalnya berada di 20 cm pada sumbu optik di depan permukaan cembung, kira-kira jarak bayangannya berapa? Ya udah 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Berarti 1 per 12 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S aksen. Nah, berarti 1 per 12 kurang 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Berarti ini per 60 ya. Ini 5 kurang 3. Berarti 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan 2 per 60. Berarti S aksennya adalah 60 per 2. Berarti S aksennya adalah 30 cm. Yap, so nomor 10 jawabannya adalah yang D ya. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk pembahasan untuk modul ketiga dari Fisika Dasar 2 PV 4102. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.